Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, selamat berjumpa kembali dengan David Putra ya dari ROP Group tentang edukasi digital marketing ya, video edukasi digital marketing dari ROP Group. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Google Ads. Ya, Google Ads. Kembali ini adalah studi kasus dari peserta yang ikut kembali pertemuan keempat ya. Seperti teman-teman ketahui, kalau saya buat video kebanyakan itu berasal dari studi kasus ataupun pertanyaan. Nah, kali ini berdasarkan studi kasus dari pertemuan keempat Google Ads yang di kelas live Zoom. Mudah-mudahan teman-teman yang kemarin ikut ya, yang keempat bisa lihat lagi, kita review. Ada 3 kemarin kita studi kasusnya ya. 1 iklannya Pak Imam, 2 iklannya Pak Erwin ya. Pak Erwin yang ketiga ya. Yang kedua iklannya Pak Holidin yang dapat peminat ya, dapat peminat 5 orang ya. Nah, yang perlu kita ini pelajari ya, kita review itu adalah pertama iklannya Pak Imam ya, berkaitan dengan keyword negatif ya, keyword negatif dan keyword yang dikasih tanda apa plus dan tanda koma di atas. Kalau keyword negatif itu setelah iklan tayang ya. Nah, sebelum iklan tayang, kita ngajarin bagaimana membuat iklan itu berdasarkan keyword yang tadinya melebar atau meluas ya, broad match istilahnya ya teman-teman ya, broad match, tidak pakai tanda-tanda khusus, tapi kita ganti dengan melebar dibatasi pakai tanda tambah plus gitu ya. Lalu satu lagi kita kasih tanda koma di atas, jadi disebutnya keyword frase koma di atas itu ya. Jadi ada 2 keyword yang kita masukkan pada saat pasang iklan. Nah, jika teman-teman pernah pasang iklan Facebook, Google Ads, itu pada saat riset dari alat keyword planner, itu kan dapat keyword yang umum, itu namanya keyword melebar ya di dalam iklan Google Ads. Nah, keyword umum itu contohnya begini, skincare, ya, jual skincare atau skincare untuk wanita, skincare untuk wajah berjerawat. Nah, itu contoh punya Pak Imam ya, itu melebar. Nah, kemarin Pak Imam masukin sampai 200 keyword, 200 keyword. Ternyata setelah dianalisa, dilihat laporannya setelah seminggu, anggaran iklannya sudah habis sekitar 300 ribuan, ya 300 ribuan dengan jumlah klik sekitar 300. Kan banyak tuh teman-teman ya, 300 ribu. Tapi ketika saya tanya apakah ada yang hubungi, nggak ada katanya, ya nggak ada yang hubungi ya. Biasanya murid-murid kita kalau settingannya benar itu 100 ribuan juga sudah ada yang hubungi kalau settingannya benar ya. Tapi dari 300 ribuan belum ada yang hubungi dan beliau penasaran ya untuk dibedah iklannya. Nah, kita bedah, setelah kita lihat ya, saya lihat di bareng-bareng di kelas itu ternyata memakai keyword yang tadi ada di melebar dibatasi tadi, jumlahnya 200 kebanyakan ya. Lalu jumlah itu keyword itu juga memakai keyword pengertian. Misalnya skincare, itu kan definisi atau pengertiannya. Lebih bagus mencantumkan skincare untuk wanita atau skincare untuk wajah berjerawat, skincare untuk wajah berminyak. Itu ada keywordnya ya di Pak Imam. Nah, keyword-keyword yang definisi saya bilang jangan usah diambil terlalu umum. Karena keyword definisi ini kalau dimasukin, dia akan mendatangkan pengunjung yang tidak tertarget dari Google. Misalnya skincare yang merek lain masuk, atau nanti bisa jadi bagaimana perawatan misalnya ya beauty care yang masuk kira-kira, atau care yang lain lah, yang kata-kata care atau kata-kata skin yang tidak dikaitkan dengan misalnya produk skincare. Mungkin dia ada spa skincare misalnya kan, perawatan spa maksudnya di situ. Jadi tidak langsung terkait dengan produk skincare-nya. Nah, kemarin kita sortir supaya sisakan aja, buang yang kira-kira pencarinya di bawah 100 per bulan, lalu ambil keyword-keyword yang potensial buyer. Ya, ciri-ciri keyword potensial buyer itu adalah terdiri dari 2-3 kata ya, yang semakin panjang semakin bagus, 4 kata, 5 kata semakin bagus, atau pencarinya di atas 100 per bulan ya. Lalu dia mengandung makna solusi. Yang makna solusi tadi, skincare untuk wajah berjerawat, skincare untuk pria, skincare untuk wanita, dan lain-lain. Kalau kata-kata skincare saja itu terlalu umum. Oke, itu satu catatan kita. Yang berikutnya catatan kita lagi adalah
masuk keyword-keyword dari Google itu kata kunci yang banyak sekali ya, tetapi tidak ada yang menghubungi Pak Imam karena tadi dia melebar akhirnya ya, melebar karena dipancing oleh keyword yang kita masukin, kita target. Akhirnya saya suruh masukin jadi negatif. Jadi kan negatif Pak. Jadi keyword yang tadi melebar jadi kan negatif. Nah, kemarin juga kita cek ternyata dalam masukin negatif itu ada kekeliruan. Kata-kata skincare-nya masuk. Ya, jadi kalau membuat keyword negatif, kata-kata skincare-nya jangan dimasukin. Yang dimasukin adalah kata-kata yang kita tidak kehendaki. Misalnya waktu itu ada kata-kata kunci skincare klinik skincare. Ya. Nah, karena Pak Imam bukan klinik, ya kita buat negatif adalah kliniknya. Klinik jadikan negatif dengan harapan tidak datang orang-orang yang mencari kata-kata kunci dengan kata-kata klinik. Misalnya klinik skincare, klinik yang murah, klinik terdekat, ya itu tidak muncul nanti. Nah, itu kuncinya supaya keyword negatif itu memblokir keyword yang tidak tertarget, tetapi jangan sampai memblokir keyword yang kita target. Ya, kalau kita membuat keyword negatifnya skincare, itu memblokir keyword yang target, seperti skincare untuk perawatan skincare untuk wanita, skincare untuk wajah berjerawat, itu terblokir kalau kita buat keyword negatif skincare. Nah, itu catatan ya, karena Pak Imam melakukan itu, akhirnya yang data tidak tertarget, anggarannya habis, 300.000 lebih, tidak ada yang kontak. Nah, Pak Imam insya Allah sudah mengerti dan perbaiki. Saya doakan Pak Imam ya, semoga minggu depan hasilnya lebih bagus ya setelah diperbaiki. Berikutnya Pak Kholidin ya. Pak Kholidin, nah ini yang bagus ya. Pak Kholidin itu jual perumahan ya di Depok. Lebih singkat ya. Sama seminggu, lebih kecil anggarannya ya kena habisnya. Itu sekitar 100 ribuan, 160 masalah habisnya. 130 ribu habisnya ya. 130 ribu. Nah, tapi karena Pak Kholidin mencantumkan keyword di awal itu tertarget ya. Jadi keyword definisi dari cantumkan, yang cantum adalah keyword yang berkaitan dengan solusi. Misalnya perumahan syariah di Depok, ya perumahan dekat stasiun Depok. Jadi targetnya adalah orang sekitar Depok dan Jakarta, kalau misalnya Jakarta Selatan ya, yang dekat perkantoran perumahan itu dan dekat dengan tol. Nah, keyword-keyword itu dimasukin ya. Lalu dibuat keywordnya melebar dibatasi pakai tanda plus dan keyword tanda petik ya, tanda frase ya. Nah, setelah tayang seminggu, setiap hari juga dalam seminggu itu Pak Kholidin membuat keyword negatif. Jadi keyword yang datang tidak tertarget dijadikan negatif. Misalnya perumahan syariah harga di bawah 100 juta. Nah, ada yang nyari itu ya. Perumahan syariah 75 juta, ada yang nyari itu di Google. Oleh Pak Kholidin, data karena udah belajar ya di RWP, dibuat negatif ya, buat negatif dulu dalam setiap hari selama seminggu. Nah, akibatnya dalam seminggu itu teman-teman, Pak Kholidin dihubungi oleh 5 peminat. Nah, ini catatannya, saya juga takjub, saya juga belajar dari Pak Kholidin. Pak Kholidin dihubungi oleh 5 peminat dalam seminggu dengan anggaran iklan 130.000. Ya, nggak tanggung-tanggung 5 peminat ini dikasih tahu harga rumahnya, udah dikasih tahu 450 juta harga rumahnya ya, 450 juta ini 450 juta ya. 450 juta kan nggak murah tuh ya buat kondisi saat ini. Nah, saya bilang udah dikasih tahu, udah 5 orang Pak, dan yang tertarik untuk datang survei 2 orang ya, 2 orang. Berarti yang 2 orang mau datang survei itu sudah tahu harga 450 juta. Mau survei besok Sabtu ya. Saya berdoa sama teman-teman di grup, ya Allah semoga closing nih Pak Kholidin ya, 2 orang nih kalau 450 juta closing, anggaran iklannya cuma 130.000 teman-teman ya. Kita bilang Pak Kholidin harus traktir nih, kita makan-makan, tapi makan-makannya di Zoom secara bareng-bareng ya, traktir makanan di Zoom, dikirim lewat Gojek. Itu bercanda Pak Kholidin ya. Kita bercanda, tapi semua mengaminkan. Mudah-mudahan closing 1 atau 2 rumah lah, 2 orang. 400 juta kalau kali 2 ya pas setengah juta kali 2 ya 450 juta kali 2 900 juta. Kalau closing 2, closing 1 ya alhamdulillah ya. Karena setidaknya kalau orang udah tahu harga, terus niat survei itu sudah dalam kepala dia udah, kita menganggap dia udah punya uang lah minimal buat DP. Dia berani mau survei ya. Tapi kalau dia bilang 450 juta mahal, kayak 3 orang tadi ya, dia nggak mau survei atau berhalangan, itu menurut kita tidak tertarget. Gitu ya. Nah, yang 2 ini tertarget nih ya, setelah tahu harga. Mudah-mudahan closing 1 atau 2 ini Pak Kholidin ya. Ya, jadi itu pelajarannya bahwa yang dilakukan Pak Imam sama Pak Kholidin berbeda, bertolak belakang. Ini khusus bagi teman-teman yang pasang iklan, baik murid RWP maupun yang belajar di luar RWP,
saya ngasih tips ya, bagaimana mendapatkan keyword tertarget, pengunjung tertarget dari keyword kata kunci. Beda sama Facebook. Kalau Facebook itu nggak pakai kata kunci, jadi kita bermainnya di minat, perilaku, dan demografi. Sementara di Google bermainnya di kata kunci. 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai seminggu, itu biasanya ada aja potensi closing. Bahkan ada yang sering closingnya dalam seminggu pertama itu. Kuncinya, ya kata kunci, ya kuncinya adalah kata kunci keyword. Bagaimana keyword itu dibuat pertama jangan melebar, ya pasangnya, melebarnya dibatasi. Lalu pakai frase, itu 2 itu minimal ya. Yang dibuat melebar dibatasi adalah keyword-keyword yang potensialnya berkembang. Ya kayak skincare wanita, itu kan berkembang kan 3 kata. Skincare wanita dibuat melebar dibatasi, ya pakai plus. Dia akan datang keyword-keyword yang berkembang nih, misalnya skincare wanita di Depok, contohnya skincare wanita terbaik, skincare untuk wanita masa kini. Nah itu kan melebar dibatasi, tapi skincare wanitanya tetap ada, ya pasti datangnya tertarget, ya. Terus yang frase juga begitu, pakai tanda kutip di atasnya ya. Nah, yang keyword negatif juga penentu. Bagaimana keyword negatif ini menentukan supaya dalam seminggu pertama yang masuk itu tersortir, supaya nanti minggu kedua hilang orang-orang yang tidak tertarget. Minggu ketiga juga hilang kalau kita sortir terus. Lama-lama dalam sebulan hilang keyword negatif, hilang orang-orang tidak tertarget, yang datang tertarget semua. Itu kuncinya bagi yang sedang belajar Google Ads ya, karena ini banyak yang keliru, salah, dan bahkan rugi. Kita kasihan bagi teman-teman yang rugi, boncos 300.000, 500.000, bahkan saya ada yang dapat laporan dari calon murid yang bilang, Pak saya udah 2 juta sebulan nggak ada penjualan, saya 1 juta sebulan nggak ada penjualan, yang belajar di luar karena mungkin tidak pakai teknik ini. Oke, terakhir dari Pak Erwin ya, dari Pak Erwin yang produknya itu obat diabetes, herbal diabetes. Nah, Pak Erwin karena baru diterima 1 hari iklannya, ada laporannya sedikit. Sebelumnya pasang seminggu, caranya juga ada kesalahan seperti Pak Imam, keyword-keyword yang melebar masih ada ya. Lalu diperbaiki, 1 hari berikutnya diterima iklan baru dengan keyword yang sudah mulai tertarget. Nah, dalam 1 hari itu kita lihat CTR-nya bagus, ya mendekati 5%, harganya juga bagus, Rp1.000 kira-kira. Terus yang datang juga banyak ya, baru habis anggaran ini kan kalau nggak salah 1 hari itu yang tertarget sekitar ya mungkin 100 ribuan lah, kurang dari 100 ribu ya sehari. Tapi saya menunggu respon minggu berikutnya, 1 minggu ke depan ya, pertemuan kelima. Mudah-mudahan pertemuan kelima nanti ya, 3-tiganya nih, Pak Imam, Pak Polidin, Pak Erwin, dan mungkin teman-teman yang di kelas yang ya, lihat, nonton ya, praktek sendiri, itu bisa dapat order. Ya kita doakan ya teman-teman ya, pertemuan berikutnya bisa dapat order. Begitu dapat order, kita buat lagi video, video tentang bagaimana mereka bisa dapat order. Ya. Ini saja dulu teman-teman ya, cerita dari saya mengenai murid-murid RWP yang belajar bahwa ada hal-hal yang perlu kita pelajari, ya saya sampaikan teman-teman, perlu kita pelajari karena ilmu itu begitu luas. Kalau teman-teman belajar tanpa review, belajar tanpa analisa, akan rugi. Apalagi pasang iklan akan rugi, akan sia-sia waktunya. Belajarlah dengan rencana, ya. Rencana mulai dari riset, kan di Google ada riset pasar, lalu pasang iklan, lalu analisa lagi sampai anggaran yang dipakai itu menguntungkan, teman-teman ya. Sekian dari saya ya. Semoga teman-teman bisa praktek dan bisa menghasilkan dari iklan Google Ads-nya. Sukses untuk kita yang mau berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada video edukasi RWP berikutnya. Ya, saya tutup ya teman-teman ya. Terima kasih.